Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ini padi Inpari 32 milik saya yang pada awalnya kemarin terkena penyakit asam-asaman. Itu sudah wajar terjadi ketika musim tanam yang kedua. Biasanya penyakit asam-asaman itu akan menyerang setelah kita pupuk untuk yang pertama kalinya. Biasanya para petani itu karena dia pengen tumbuh lebih cepat, pertumbuhannya lebih cepat, dia memakai nitrogen yang sangat tinggi untuk pemupukan pertama. Akan tetapi untuk musim tanam yang kedua itu sangat rentan pemirsa, karena pH tanah begitu rendah, kemudian kita kasih dengan urea yang banyak karena kita berkeinginan supaya cepat pertumbuhan padi kita itu cepat subur, cepat hijau, cepat beranak dan cepat besar, maka seringkali kita mengaplikasikan urea secara berlebihan dan efeknya biasanya pada musim tanam kedua ini karena pH tanahnya sudah rendah, kemudian kita kasih nitrogen yang tinggi, yang nitrogen itu dingin, maka dia akan menambah pH tanah menjadi rendah. Kemudian padi kita akan menjadi terkena asam-asaman. Kalau kita aplikasikan nitrogen terlalu tinggi, nitrogen itu sangat dingin pemirsa. Kalau tanahnya sudah pH-nya sudah rendah, dia sudah dingin, kecut, asam. Kemudian kita kasih nitrogen lagi, tambah asam. Maka yang terjadi adalah penyakit asam-asaman akan menyerang padi kita. Biasanya kebanyakan asam-asaman itu menyerang untuk padi yang pengairan atau irigasinya jelek, yang nggak bisa ketika kita airi dia nggak bisa langsung habis, dia ngendong, ada yang ledok. Makanya usahakan untuk menggaru atau menggaru itu atau dirandang itu usahakan untuk rata ke semuanya agar tidak terjadi ada yang ledok, ada yang geneng. Kalau yang geneng banyak rumputnya, kalau yang ledok dia terkena asam-asam. Usahakan agar rata untuk keseluruhan dalam satu petak. Kalaupun sudah, untuk antisipasinya pemirsa, sebenarnya jangan menggunakan urea. Kalaupun memaksa menggunakan urea, gunakan sedikit aja, kita pancing sedikit aja. Kalau sekiranya 1 minggu dia mau atau hijau, kita kasih urea baru, itu berarti pH tanahnya sudah normal, udah siap untuk kita kasih urea yang banyak atau pupuk yang lainnya yang banyak. Usahakan jangan menggunakan urea, kalau bisa gunakan aja ZA yang kandungan nitrogennya rendah, atau kalau tidak kita gunakan pupuk daun aja seperti Ultradap, Gandasil D yang nitrogennya itu bukan diserap di tanah, nitrogennya diserap oleh daun. Kalau di tanah bukan diserap di tanah, kalau di tanah dia bisa menambah asam tanah. Beda kalau nitrogen kita aplikasikan melalui spray, dia menyerapnya kan dari daun bukan dari tanah, sehingga tidak menambah asam-asaman pada tanah. Itu untuk pencegahan asam-asaman. Kemudian kalau sudah terjadi asam-asaman, kalau sudah terserang asam-asaman, usahakan di setiap jarak padi seperti ini pemirsa, setiap jarak padi seperti ini pemirsa, ini kan jarak tanamnya pemirsa, usahakan itu diinjak-injak agar air itu menyatu di kita, istilahnya kita buat selokan pemirsa, agar airnya itu menyatu dalam selokan itu, enggak nggambiar kemana-mana. Itu akan mempercepat pulihnya penyakit asam-asaman pemirsa. Kemudian setelah itu kita semprot dengan zinc. Itu yang cepat memulihkan pemirsa. Kemudian kalau sudah pulih, baru kita pupuk sedikit-sedikit, atau setelah kita semprot zinc
agak pulih, untuk mempercepat pertumbuhannya pemirsa, itu kalau saya itu saya semprot dengan Gibgro yang 10 SP atau 10 WP itu cepat sekali pertumbuhannya pemirsa, karena kalau sudah terserang asam-asaman dia pasti kerdil. Kita semprot zinc, ketika sudah mulai pulih kita semprot Gibgro, cuma jangan hanya murni disemprot Gibgro, usahakan Gibgro itu kita campuri Ultradap atau MKP atau Gandasil D, sehingga Gibgro tadi yang dimana di situ kandungannya adalah zat pengatur tumbuh yang cepat menumbuhkan tanamannya supaya modot, supaya tumbuh tinggi, itu kita selingi dengan pupuk, maka dia akan bagus pemirsa. Dia seimbang antara pertumbuhan sama nutrisi, itu seimbang. Beda dengan kalau pemirsa hanya mengaplikasikan Gibgro saja, maka dia pertumbuhannya akan jelek, nyolor-nyolor terlalu tinggi. Beda kalau kita campurkan Ultradap, Gandasil D atau MKP, maka dia akan seimbang antara nutrisi dan pertumbuhan, dia seimbang. Kemudian kalau sudah normal baru kita pupuk. Untuk mempercepat biasanya saya memakai untuk mempercepat tumbuh setelah terkena asam-asaman itu, biasanya saya memakai pupuk urea, saya campur dengan Ponska Plus atau NPK Cantik, itu untuk mempercepat pertumbuhannya pemirsa. Karena kalau penyakit asam-asaman itu sudah menyerang dan agak lama, maka umur padi kita akan habis terkena penyakit. Maka untuk mempercepatnya biar dia subur seperti semula, cepat pulih, saya aplikasikan urea sama Ponska Plus atau NPK Cantik. Tapi akan lebih bagus jika Ponska Plus, karena di situ ada tambahan unsur zincnya kalau untuk Ponska Plus. Ini dulu juga begitu pemirsa, terkena asam-asaman karena pertama kalinya saya pupuk urea terlalu banyak, kemudian terkena asam-asaman, saya biarkan di sela-sela lariannya ini saya injak-injak sehingga menjadi selokan, airnya mengumpul jadi satu di situ. Kemudian saya semprot zinc, setelah pulih saya semprot dengan Gibgro, saya campuri dengan Ultradap, dan akhirnya pulih seperti sedia kala. Kemudian setelah normal, saya pupuk dengan urea dan NPK Cantik yang bagus untuk pertumbuhan, mempercepat tumbuh, batangnya kokoh, daunnya lebar sehingga kelihatan bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini pemirsa. Apabila pengalaman saya ini dirasa bermanfaat untuk keadaan atau kondisi para pemirsa yang bertani seperti saya di daerahnya, mohon untuk di subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.